Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syed Kusuma, NIM 112. Di sini saya akan membahas materi tentang epistemologi ilmu dan Islam. Pengenalan tentang epistemologi ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sifat, asal-usul, batas, dan keberlanjutan pengetahuan. Ini membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, apa yang dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah, dan bagaimana kita dapat membenarkan keyakinan atau klaim pengetahuan. Beberapa konsep kunci dalam epistemologi ilmu melibatkan pemahaman tentang cara ilmu pengetahuan diperoleh dan diorganisir. Beberapa poin penting termasuk: 1. Sumber pengetahuan. Bagaimana pengetahuan diperoleh? Apakah itu melalui pengalaman sensorik, akal budi, atau mungkin kombinasi keduanya? 2. Ketidakpastian dan probabilitas. Sejauh mana kita dapat memiliki keyakinan absolut dalam pengetahuan kita? Apakah semua pengetahuan relatif atau apakah ada pengetahuan yang pasti? Epistemologi ilmu mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan mengeksplorasi dasar-dasar pengetahuan dan metode ilmiah. Ini adalah aspek penting dalam membentuk dan memahami kerangka kerja intelektual di balik ilmu pengetahuan dan penelitian. Peran epistemologi dalam pembentukan pengetahuan. Epistemologi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan pengetahuan karena merangkul studi tentang asal-usul, sifat, batas, dan keberlanjutan pengetahuan itu sendiri. 1. Kriteria keabsahan pengetahuan. Epistemologi menetapkan kriteria atau standar yang harus dipenuhi agar suatu klaim dapat dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Ini melibatkan pertimbangan tentang metode yang digunakan, kebenaran proposisi, dan validitas argumen. 2. Menyelidiki dasar-dasar pengetahuan. Epistemologi membantu dalam menyelidiki dasar-dasar pengetahuan termasuk apakah pengetahuan tersebut bersifat empiris, berasal dari pengalaman, atau rasional, berasal dari pemikiran dan akal budi. Epistemologi membantu membentuk landasan kontekstual bagi proses pemahaman dan pembentukan pengetahuan, memastikan bahwa pengetahuan tersebut dapat dilegalkan, teruji, dan sesuai dengan kriteria kebenaran yang sesuai. Integrasi antara ilmu dan wahyu. Integrasi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, penelitian, dan metode, dan wahyu pengetahuan yang diberikan oleh kepercayaan agama atau kebijakan rohaniah. Telah menjadi topik perdebatan dan refleksi filosofis selama berabad-abad. Terdapat berbagai pendekatan terhadap cara menyatukan atau mengintegrasikan ilmu dan wahyu, dan ini dapat bervariasi tergantung pada perspektif keagamaan, filsafat, dan budaya. Integrasi antara ilmu dan wahyu seringkali merupakan tantangan kompleks yang melibatkan refleksi filsafat, teologi, dan budaya. Pendekatan yang dipilih dapat sangat bervariasi tergantung pada pandangan dunia dan keyakinan masing-masing individu atau kelompok. Ilmu agama atau teologi. Beberapa orang berpendapat bahwa ada bidang ilmu khusus yang disebut ilmu agama atau teologi, yang memiliki metodologi dan kerangka kerja khusus untuk memahami kebenaran agama. Ini memisahkan secara jelas antara metode ilmiah dan metode. Bagaimana ilmu dapat membawa keberkahan? Istilah keberkahan memiliki makna yang sangat subjektif dan dapat diartikan berbeda oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Secara umum, keberkahan sering dikaitkan dengan kebahagiaan, kebaikan, kemakmuran, dan keberkahan. Meskipun ilmu dapat memberikan banyak kontribusi positif, keberkahan juga dapat dipahami melalui lensa nilai dan keyakinan masing-masing individu atau komunitas. Oleh karena itu, penting untuk menghormati keragaman pandangan mengenai keberkahan dan mengintegrasikan ilmu dengan nilai dan tujuan hidup yang mendalam. Ayat-ayat yang menyoroti aspek epistemologi. Ayat tentang akal budi dan pemahaman, yang artinya apakah mereka tidak memperhatikan dalam diri mereka sendiri Allah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong atau pemberi syafaat. Maka mengapa kamu berpaling? Surat As-Sajdah
surat ke-32 ayat 7-9. Ayat ini menunjukkan ajakan untuk merenungkan penciptaan Allah dan menunjukkan kebijaksanaannya di balik ciptaan, menyoroti akal budi dan refleksi sebagai sarana untuk memahami keagungan penciptaan. Sekian, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.